Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3. Kita bertemu lagi bersama Ustadzah Yayu dalam pelajaran Bahasa Jawa. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga keadaan kalian baik-baik saja bukan? Dan selalu diberi kesehatan. Sebelum Ustadzah masuk pelajaran, Ustadzah akan menanyakan kepada kalian pelajaran minggu kemarin tentang unsur-unsur dalam sebuah cerita. Ayo, ada berapa? Kalian masih ingat? Di sini unsur-unsur dalam sebuah cerita ada 6, yaitu yang pertama tema. Tema adalah gagasan pokok dari sebuah cerita. Yang kedua adalah tokoh dan wataknya. Wataknya itu ada 2, yaitu watak yang baik dan watak yang tidak baik. Kalau yang wataknya baik dinamakan protagonis. Watak yang tidak baik dinamakan antagonis. Yang ketiga yaitu latar atau setting. Setting adalah tempatnya dalam sebuah cerita, terjadi di mana cerita tersebut. Yang keempat adalah alur. Alur dalam sebuah cerita tersebut. Yang kelima adalah sudut pandang. Yang keenam adalah amanat atau nasihat yang ada di dalam sebuah cerita. Sudah ingat lagi kalian, nak? Ustadzah Yayu akan melanjutkan pelajaran minggu ini. Materi selanjutnya adalah mengidentifikasi pokok-pokok dari teks cerita. Ngulas maneh cerita macan lan wewayangane utawa macan dan bayangannya. Iku ana pokok-pokok teks cerita. Coba delengen Kang Patitis. Kita akan mengulas lagi tentang cerita macan lan wewayangane atau macan dan bayangannya. Pokok-pokok dalam sebuah cerita. Teks cerita macan lan wewayangane dumadi iku ana 4 pada utawa paragraf. Maksudnya, dalam sebuah teks cerita macan dan wewayangane atau macan dan bayangannya itu ada 4 podo utawa 4 paragraf. Podo itu kalau dalam bahasa Jawa, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut paragraf. Kalian bisa lihat di dalam buku Wasis Basa Jawa halaman 10 lan 11. Kalian bisa lihat buku kalian masing-masing. Selanjutnya, saben podo utawa paragraf mesti ana ukara bakune sing jenenge kasebut pokok-pokok teks cerita. Setiap paragraf pasti ada kata yang baku yang ada dalam pokok-pokok sebuah cerita. Iku iso digoleki bareng-bareng. Inti cerita ana ing saben podo. Jadi bisa dicari dalam setiap paragraf. Kadang ada di awal kalimat, kadang ada di tengah kalimat atau di akhir kalimat dalam sebuah paragraf tersebut. Katelu, nemokne ukara baku utawa pokok-pokok dari teks sebuah cerita. Jadi kita bisa mencari pokok-pokok dalam sebuah cerita
dalam setiap paragraf. Podo siji utawa paragraf yang pertama. Sawijine dina macan entuk daging. Apa sawijine dina? Sawijine dina itu maksudnya pada suatu hari macan mendapat daging. Podo sing kaloro atau paragraf yang kedua, dheweke ndelok wewayangane awake kang mantul saka banyu kali kasebut. Dirinya atau macan melihat bayangannya yang memantul di air. Podo sing katelu atau paragraf yang ketiga, macan malah nyeblokake daging kang digawa lan langsung mencolot ing jero kali saperlu nguber macan ing jero banyu kasebut. Macan malah menjatuhkan dagingnya tadi yang dibawa, lalu dia melompat ke dalam kali, ke dalam air, maksudnya untuk mengejar bayangan macan itu sendiri di dalam air tersebut. Podo sing kapapat atau paragraf yang keempat, si macan wiwit nyadari yen dheweke wis kelangan panganane awit saka tumindake kang banget bodohe. Si macan tersebut menyadari bahwa dirinya sudah kehilangan makanannya tadi. Tetapi karena dari tumindaknya sendiri atau dari perbuatannya sendiri yang sangat bodoh. Pokok-pokok perangan utawa bagian teks cerita kang bisa ditulis yaiku, maksudnya dari pokok-pokok teks cerita tersebut yang dapat kita tulis, yang pertama adalah macan entuk daging. Maksudnya macan mendapat daging. Sing kaloro, macan ndelok wewayangane ing banyu kali. Macan melihat bayangannya di dalam air. Sing katelu, macan nyeblokake daging. Macan nyeblokake itu menjatuhkan daging. Sing kepapat, macan nyadari tumindake kang luput. Macan menyadari bahwa perbuatannya itu sudah tidak baik. Saiki tugas bocah-bocah kabeh yaiku saka ulasan tulodo crita macan lan wewayangan kuwi, bocah-bocah tugase yaiku kapisan maca teks cerita Kucing lan Truwelu ing buku Wasis Basa Jawa Timur halaman 2 lan 3. Maksudnya kalian tugasnya membaca teks cerita Kucing lan Truwelu di buku Wasis Basa yang kalian punya di halaman 2 dan 3. Sing keloro, yang kedua tugasnya temokno pokok-pokok cerita kang ana ing sajroning tes. Maksudnya kalian mencari pokok-pokok dari cerita Kucing lan Truwelu tadi di dalam bacaan tersebut. Yang ketiga, tentukno pokok-pokok perangan utawa bagian tes cerita. Kalian harus bisa menentukan pokok-pokok dari bagian tes cerita tersebut. Bocah-bocah ngisi tugas lewat Google Form nggih. Alhamdulillah. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.